I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts in the dark. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi alternatif dispute resolution, yaitu ada di mata kuliah arbitrase alternatif dispute resolution. Ketika terjadi sengketa, banyak yang beranggapan bahwa satu-satunya penyelesaian sengketa adalah lewat pengadilan. Yang perlu Anda ketahui bahwa ada cara lain yang lebih cepat dan fleksibel, yaitu dengan cara alternatif dispute resolution atau biasa disebut dengan ADR. Setelah kita mengetahui apa itu ADR, kemudian ada beberapa jenis ADR yang umum digunakan di Indonesia untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi adalah proses diskusi langsung antara pihak tanpa melibatkan perantara. Solusinya oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua yang adalah mediasi. Mediasi adalah menghadirkan pihak ketiga yang netral, yang disebut dengan mediator, memberikan solusi, namun kesepakatannya tetap diserahkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Selanjutnya ada yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi ini hampir sama dengan mediasi, hanya saja konsiliator lebih banyak memberikan pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat atau solusi-solusi, namun solusi itu bisa diterima ataupun bisa ditolak. Kemudian yang keempat, arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa oleh seseorang yang keputusannya bersifat mengikat seperti di pengadilan, tetapi cepat dan rahasia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang alternatif dispute resolution atau ADR di luar pengadilan, metode negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase yang dilakukan penyelesaiannya di luar pengadilan secara penuh. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah ada proses lain jika penyelesaian sengketa sudah masuk ke pengadilan? Jawabannya ada. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu alternatif dispute resolution atau biasa disebut ADR. Jadi ADR adalah proses penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses hukum di pengadilan. Metode ini lebih mengutamakan musyawarah, keadilan,
dan kesepakatan bersama. Ada beberapa metode ADR yang dapat digunakan di dalam pengadilan, antara lain yang pertama mediasi di pengadilan, yang kedua konsinyasi dalam proses peradilan, kemudian yang ketiga arbitrasi yang dikuatkan oleh pengadilan, kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah proses perdamaian dalam pengadilan atau perdamaian dalam proses peradilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Putri Madania. Setelah kita membahas alternatif dispute resolution dalam pengadilan, kita tahu bahwa salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum adalah akta perdamaian. Tapi, apa sebenarnya kekuatan hukum yang melekat pada akta ini? Mari kita bahas. Akta perdamaian adalah dokumen resmi yang disahkan oleh hakim setelah para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai di dalam pengadilan. Dengan adanya akta ini, perkara dianggap selesai tanpa harus melalui sidang lebih lanjut. Selanjutnya, ada 3 kekuatan hukum yang melekat pada akta perdamaian. Yang pertama yaitu kekuatan mengikat. Begitu disahkan, akta perdamaian bersifat final dan mengikat. Itu berarti para pihak wajib menjalankan isi kesepakatan tanpa bisa membatalkan sepihak. Yang kedua, kekuatan eksekutorial. Jika ada pihak yang melanggar kesepakatan, pihak lain bisa meminta eksekusi hukum. Pengadilan dapat memerintahkan tindakan seperti penyitaan aset atau penegakan hukum lainnya untuk memastikan isi perdamaian dijalankan. Yang ketiga, kekuatan menghentikan perkara. Akta perdamaian juga menghentikan perkara. Artinya, jika salah satu pihak mencoba menggugat kembali perkara yang sama, pengadilan akan menolaknya karena sengketa sudah dianggap selesai. Setelah kita membahas kekuatan hukum akta perdamaian, sekarang kita akan membahas sesuatu yang tak kalah penting, yaitu syarat formil putusan perdamaian. Tanpa memenuhi syarat ini, sebuah putusan perdamaian bisa dianggap tidak sah dan tidak bisa dieksekusi secara hukum. Mari kita bahas apa saja syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi yaitu yang pertama, kesepakatan harus dibuat secara sukarela. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dan jika ada unsur paksaan, kesepakatan ini bisa batal demi hukum. Dan yang kedua, kesepakatan perdamaian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta perdamaian. Akta ini berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara penyelesaiannya. Dan yang ketiga, kesepakatan ini harus disahkan oleh hakim dalam persidangan. Hakim akan meninjau apakah isi perdamaian ini sesuai dengan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang keempat, isi putusan perdamaian tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Jika ada unsur pelanggaran, hakim dapat menolak untuk mengesahkannya. Dan yang terakhir, putusan perdamaian bersifat final dan mengikat. Setelah disahkan oleh pengadilan, tidak ada kesempatan untuk banding atau kasasi. Satu-satunya alasan untuk membatalkannya adalah jika terbukti ada unsur kecurangan. Dasar hukum akta perdamaian di Indonesia meliputi yang pertama, dalam KUH Perdata, pasal 1851 dan 1858, yang menyebutkan bahwa akta perdamaian adalah perjanjian yang mengakhiri atau mencegah sengketa dan memiliki kekuatan hukum tetap. Yang kedua, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perjanjian perdamaian dalam arbitrase dan mediasi memiliki kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hasil mediasi yang berhasil dituangkan dalam akta perdamaian dan bersifat final serta mengikat.